Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengadakan suatu perjalanan menuju suatu tempat, di mana tempat itu berkaitan dengan rukun Islam yang kelima. Tahukah kalian rukun Islam yang kelima? Ya, betul. Rukun Islam yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Yuk, kita ikuti perjalanan Ibu. Terima kasih. Ya, anak-anakku sekalian, sekarang Ibu sudah berada di Kota Bandung, ya. Nah, kali ini Ibu sedang berada di dekat Taman Kiara. Nah, Taman Kiara itu mungkin kalau kalian tahu, di situ ada yang namanya Kampung Korea. Kalian juga ada yang pernah ke sana ya, main. Ayo ikuti terus perjalanan itu. Akhirnya kita sampai di lokasi tujuan. Ya, inilah anak-anak di ruangan tempat pendaftaran haji dan umroh di Kiblatur. Rasanya kita sudah berada di sana ya. Lihat foto-fotonya, subhanallah, indah. Jadi ini ada koper-kopernya juga. Ini kita nanti mudah-mudahan sama Allah diberi rezeki yang lebih. Ibadah di sini bisa termasuk juga kita ibadah kepada Allah. Bahkan kita juga selain ibadah mendapatkan pahala, ya, jaminan surga. Ini ada dokumen-dokumennya. Ini, wah, pokoknya subhanallah sekali ya, kalau kita ditakdirkan sama Allah berada di tanah suci. Mungkin kalian yang sudah pernah ke sana pasti kangen ke sana lagi, karena indahnya ibadah haji, nikmatnya ibadah haji dan umroh. Ya, demikian video-video ini. Semoga membuat semangat buat kita semua ya, untuk merencanakan ibadah haji dan umroh.
bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh. Itu diantaranya ada juga yang lain. Perbedaan ibadah haji dan umroh itu adalah kalau umroh itu hanya dilaksanakan di tempat mikot, kemudian di Masjidil Haram, hanya dua tempat itu. Sementara untuk haji itu lebih luas pelaksananya, di tempat mikot, kemudian ada wukuf di Arafah, ada mabit di Muzdalifah, kemudian melempar jumroh di Mina dan diselesaikan dengan tawaf sa'i di Masjidil Haram. Itu di antara perbedaan haji dan umroh. Terima kasih, itu anak-anak ya, informasi dari Bapak kita di Iblan. Berikutnya Pak, saya mau bertanya, kalau haji dan umroh itu apa tuh keistimewaannya bagi orang-orang yang sudah menjalankan haji dan umroh? Apa yang bisa didapat baik di mata manusia ataupun di mata Allah? Untuk haji sendiri ya, untuk haji itu kan karena merupakan kewajiban ketika mereka melaksanakan, bahkan Allah mengatakan untuk haji dan umroh itu bagi mereka yang sudah punya rezeki untuk bisa berangkat haji atau umroh, kemudian dia menunda sampai 4 tahun keberangkatan, maka itu rezeki yang dia miliki itu tidak akan berubah selama-lamanya. Jadi itu diantaranya, jadi itu salah satu keutamaan untuk haji dan umroh. Kemudian Kita lanjutkan pembicaraan berikutnya, anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan kembali bertanya kepada Bapak mengenai apa sih hikmah bagi para pelajar dalam pembelajaran haji dan umroh ini. paling tidak mungkin untuk adik-adik dengan adanya mata pelajaran haji dan umroh itu bisa menjadi gambaran untuk nanti kalau sudah dewasa, mudah-mudahan dari sekarang sudah punya niat untuk bisa melaksanakan atau menunaikan ibadah haji dan umroh, karena itu merupakan salah satu kewajiban, apalagi haji merupakan salah satu rukun dari Islam ya. Nah itu jadi sekarang dipersiapkan dengan rezekinya ada, bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan karena lebih jauhnya lagi dalam haji dan umroh itu kan ada istilah memakai ihram. Kalau Imam Ali Syariati mengatakan bahwa itu haji dan umroh itu merupakan sesi kehidupan yang disederhanakan, karena ketika melaksanakan ihram itu maka semua pakaian dilepaskan, hanya memakai 2 helai pakaian putih. Itu sama dengan kita ketika akan dikuburkan hanya memakai kain kafan. Jadi mudah-mudahan dari pelajaran haji dan umrah itu nanti lebih tertarik, lebih termotivasi, sehingga adik-adik kalau sudah nanti dewasa bisa sebaik-baiknya, secepat mungkin untuk melaksanakan kewajiban haji dan melaksanakan juga sunnah umroh. Itu mungkin. Terima kasih Pak. Ya demikian ya perbincangan Ibu dengan Bapak pembimbing di sini. Jadi begitu istimewanya orang yang sudah beribadah haji dan umroh di mata Allah, karena jaminannya itu surga. Makanya ayo anak-anak muda dari mulai sekarang, kalian kan musim pandemi ya Pak ya. Jadi kita banyak menabung untuk siap-siap. Mudah-mudahan nanti kita esok lusa bisa pergi ke tanah suci haji dan umroh melalui kiblat. Ya, anak-anak sekalian, demikianlah materi pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa di dalam video pembelajaran PABP. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun. Baik anak-anakku sekalian,
Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi pembelajaran hari Senin yang lalu, yaitu mengenai materi dahsyatnya ibadah haji dan umroh. Yuk kita kupas satu persatu tentang ibadah haji dan umroh. Anak-anakku sekalian, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimul haja wal umrata lillah. Maka pergi haji dan umrohlah dengan melakukan ibadah dengan sempurna. Nah, itu. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa ibadah haji dan umroh itu kita tahu perbedaannya. Kemarin sudah kita mengupasnya, bahwa kalau ibadah haji itu pergi menyengaja ke Baitullah dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan umroh itu berkunjung ke Ka'bah dengan melakukan tawaf dan sa'i di hari-hari atau waktu-waktu tertentu. Baik anak-anakku sekalian, berikut syarat-syarat dan ketentuan ibadah haji dan umroh. Baik anak-anakku sekalian, berikut syarat-syarat dari haji. 1. Islam. 2. Baligh. 3. Berakal sehat. 4. Merdeka. Dan yang kelima, mampu. Wajib haji. 1. Ihram dari miqat. 2. Bermalam di Muzdalifah. 3. Melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji. 4. Melontar 3 jumroh. 5. Bermalam di Muzdalifah. 6. Tawaf wada. 7. Tidak melakukan sesuatu ketentuan yang dilanggar ataupun dilarang. Sunnah haji. 1. Membaca talbiyah. 2. Membaca doa. 3. Membaca zikir. 4. Sholat 2 rakaat. 5. Masuk ke Ka'bah. Adapun larangan dalam ibadah haji bagi laki-laki dan perempuan, diantaranya tidak memakai wangian, tidak memotong bulu-bulu seperti rambut dan sebagainya, tidak memotong kuku. Berikutnya juga tidak melakukan pernikahan, tidak melakukan hubungan suami istri, dan juga tidak melakukan perburuan terhadap binatang. Apabila orang yang melakukan haji melakukan pelanggaran, maka dia wajib membayar dam, bisa berupa penyembelihan binatang ataupun bisa berupa puasa selama 10 hari. Adapun rukun umroh: 1. Ihram. 2. Tawaf. 3. Sa'i. 4. Tahallul. Dan 5. Tertib. Adapun wajib umroh: 1. Ihram dari miqat. 2. Dilarang melakukan sesuatu ketentuan yang sama dengan ketika melakukan ibadah haji. Anak-anakku sekalian, dengan ibadah haji dan umrah ini banyak manfaat yang kita peroleh, diantaranya diri kita mendapat ampunan dari Allah, hati kita disucikan, dibersihkan, sehingga kita mendapat ampunan. Maka dari itu, ketika kita kembali lagi ke tanah air, hati kita, diri kita bersih dari segala dosa.
Berikutnya, dengan kita melakukan ibadah haji dan umroh ini akan menambahkan, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana bagi yang sudah melakukan ibadah haji dan umroh akan merasakan nikmat dan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di sana kita akan merasakan, menambah keyakinan dan mengingat akan perjuangan yang dilakukan Rasulullah, begitu besar dan agungnya apa-apa upaya yang dilakukan Rasulullah untuk melindungi, menyelamatkan manusia sehingga mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah sehingga menerangi bumi ini. Begitu juga kita melatih rasa syukur dan nikmat dengan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, adapun hikmah yang dapat kita petik untuk seluruh umat muslim di dunia. Ketika kita melakukan ibadah haji dan umroh, otomatis kita dapat mempererat persaudaraan, mengikat persaudaraan sesama muslim di dunia. Bahwa kita mengenal bahwa innamal mu'minuna ahadukum ihwatun, bahwa sesungguhnya orang muslim itu bersaudara. Terlepas itu orang Indonesia, orang Singapura, Belanda, Jerman atau apapun, itu adalah bersaudara. Maka dengan ibadah haji ini akan mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Begitu juga dengan ibadah haji ini akan menjadi salah satu media berdakwah di dalam menyampaikan risalah dari Allah atau kebenaran dari Allah. Berikutnya juga dengan melakukan ibadah haji dan umroh ini berarti kita lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan diri sendiri, karena di dalam ibadah haji dan umroh ini adalah di dalamnya rangkaian penuh dengan ujian, di mana akan ada satu pilihan, mementingkan individu atau kepentingan agama. Itulah yang dapat Ibu sampaikan dalam materi ibadah haji ini. Berikutnya kalian bisa simak rangkaian tayangan ini dengan benar. Silahkan baca buku kembali tentang ibadah haji. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.